Bagaimana sih tak hukumnya bersalaman yang bukan muhrim? Pak Tatang. Tanya dong Pak Haji. Iya. Ini perkara hutang Pak Haji. Perkara apa? Hutang. Iya. Jadi ketika orang ini mau hutang, tapi niat ada mau membayar. Tapi ketika mau dibayar itu orang yang ngutangin nggak mau menerima uangnya, maksudnya kok tak jibok barang wae. Wes Pak nggak usah dibayar, aku tak jibok barang wae. Tapi wong itu jibok barangnya wong sing ngutangi mau, jadi diutangi. Maksudnya jadi ada orang ngutangin seseorang dibayar duit gak? Nah, Aku juga barangmu wae ngono maksudnya. Oke. Pak Haji, izin bertanya perihal Brasil deposito ini Pak Haji ya. Ada salah satu nasabah kita, waktu deposito itu kan dia bilang, Mas, ini tuh riba apa enggak gitu. Nah terus, tapi ya kalau masalah bankanya kan, mohon maaf, saya juga belum terlalu paham ya Pak Haji. Terus setahu saya Pak Haji, mohon maaf, itu kan kalau Brasil deposito itu kan tergantung dari pendapatan kantor, seperti yang saya ketahui dari BNP sebelah Pak Haji kan seperti itu. Nah tapi beliau ini nego Brasil gitu loh. Nah terus aku gini, piye tuh Bu, jari riba tapi kok njaluk nego kok njaluk Brasil atau dura ngoten nek sithik riba. Akeh ngono. Iya ngoten. Nek gak enak ge cilik ya. Nek rada enak ge gede ngono kuwi ya. Ya makruh. Nek ana ping cilik misale yu cilik alah karapan lah orang. Tapi kepithik kok gede ngono ya makruh. Mau izin penjelasannya lebih Oke, cukup ada lagi? Oke, silakan. Kak Nur mau silakan. Tanya dong Kak. Iya jeng banget. Ini kan terkait sholat. Ketika pikiran kita tidak tenang itu kan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjalankan sholat. Tetapi ketika kita pas menjalankan sholat, pikiran dan hati kita tuh tidak terang, maksudnya pikirannya kemana-mana bi. Dan itu hukumnya pribon. Oke. Silakan Mbak Dewi. Tanya dong Tan. Ini saya mau nanyain tentang masalah kalau misalnya ini dari tetangga saya Pak Haji. Katanya kalau misalnya ada seseorang yang ngadopsi anak, tapi pas beliau ini juga yang ngadopsi itu masih anaknya dia itu meninggal. Nah dia ngadopsi dari anak saudaranya, tapi mamanya itu meninggal dunia gitu. Nah dia itu pernah bilang kemarin waktu saya mengundang anak yatim waktu di tempat Pak Wali itu, dia bilang sebenarnya kalau dulu anak ini tak susuin tuh bisa loh Wi, tak kasih, maksudnya bintinya tuh binti keluarga tuh katanya kayak gitu. Itu tuh sebenarnya. Baik, yang pertama tadi bagaimana hukumnya pada saat seseorang bersalaman dengan muhrim gitu nih teman-teman semuanya. Nah, ini hukum sosial ya teman-teman semuanya. Kenapa ada hukumnya boleh dan tidak boleh? Beberapa orang mengatakan tidak boleh, tapi nyatanya ya udah salaman. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau kita memakai hukum Islam yang keras, yang kaku gitu teman-teman semuanya, maka bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Ingat, yang bersentuhannya laki dan perempuan, yang di situ ada nafsu, maka itu menggetarkan aras, aras. Walaupun dalam konteks ini apakah aras bergetar terus kemudian turun puting beliung terus angin ribut itu perkara lain, tapi biasanya laki-laki perempuan yang masih casnya kuat gitu kok kemudian menyentuhnya dalam rangka itu tidak boleh, karena itu takrobus zina, mendekati zina. Namun begini teman-teman semuanya, biasanya orang-orang yang kemudian
walaupun dia tidak muhrim, tapi salaman ini dalam konteks menjaga rasa. Misalnya begini, saya ini seorang ustaz, terus ada ibu-ibu umpama nih ustaz, ada ibu-ibu yang bener-bener gitu kayak orang muhrim tapi ya tuh terus pengen salaman, terus aku itu maaf ya maaf, karena terus tuh kayak tangannya kasar begitu, rada sing ayu salaman, bilang itu tidak boleh teman-teman semuanya. Nah kalau sing tua rada elek kayak bulu-bulu ini nggak mau, tapi kalau sing rada bening-bening mau, tidak boleh. Maksud saya bahwa yang jelas sebenarnya hukum dasarnya tidak boleh, tetapi hukum itu tidak mutlak berhenti di situ, Kalau kemudian begitu Anda tidak muhrim, terus kemudian orangnya sudah benar-benar bagaimana kabarnya Mbak? Orang ngomongnya terus sampai ini kan isim ngomongnya, ya toh? Ya udah nggak apa-apa, kita sudah gini. Tapi kalau sudah dari jauh, upayakan kalau kamu tidak berkenan, dari jauh kamu sudah begini. Itu artinya membatasi bahwa mohon maaf aku kesulitan jadi aku sesuatu aku tegang gitu loh. Jadi ini teman-teman semuanya, salaman dengan konteks seperti itu hukum dasar itu tidak boleh ke lain muhrim. Bahkan kok salaman loh teman-teman semua, delok wajahnya jangan itu lain toh teman-teman. Tapi kalau sekedar lihat mbak rumahnya mana, ini beneran aja boleh. Maka sekali lagi memahami hukum itu tidak letterlah, tetapi itu dalam kepentingan apa? Tinggal niatnya. Ada 3 hal yang membolehkan. Yang pertama karena sebuah transaksi. Karena kita transaksi mau beli kopi, jadi mbak kopinya berapa? Mau kopinya berapa banget? Kan tetap delok atau gitu kan? Salaman juga begitu. Kalau memang diharuskan untuk salaman dalam bentuk transaksi dan ini lazim, bukan kemudian sambil ngono ya boleh-boleh saja, tetapi hukum dasarnya tidak boleh. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Karena terus kemudian ya wongnya ayu boleh, enggak. Terus kemudian laki-laki yang kemudian terbiasa dia tidak salah dengan perempuan itu karena dia menjaga sikapnya sudah dari jauh. Tapi kalau dia sudah ganyi itu gimana ngapain Pak? Terus perempuannya ngajak salaman dia mohon maaf. Lah ini ya apa? Maka dia sudah menjaga dari jauh, sudah gitu, maka ketahuan itu. Tujuannya untuk menjaga hatinya supaya kemudian begitu tersentuh nggak kayak gitu loh ya. Kira-kira gitu enggak sih orang kan? Nah orang Arab kui jangan kata kok bersentuhan, melihat aja dia gitu. Melihat ibu-ibu itu dia bilang ibu-ibu cantik dan mungil. Makanya hukum di sana laki-laki perempuan pakai cadar. Itu teman-teman semuanya. Tetapi ada beberapa kawan saya pakai cadar itu saya tanya, kamu pakai cadar itu biasa biar apa? Nah aku lho roh kowe kayak biyen kayak bujak kayak kowe gadis sakit aku ki roh wajahmu, tai lalatmu, jerawatmu ki roh. Terus kowe nutupi ki ben ngopo? Ben kowe sentul aku rantuk kowe kayak kowe lagi nyengir atau gimana? Kan saya tanya itu teman-teman semuanya. Itu egois, sementara kamu bebas melihat orang lain nggak bebas melihat kamu. Tapi kalau niatmu benar-benar saya itu menjaga diri saya, kalau orang melihat saya langsung kelepak-kelepak, langsung bosan-bosan, nah itu silakan, wajahmu memang cantik kayak Julia kalau kayak gitu. Tapi wajahmu ya normal-normal wae, ya kadang odangir, kadang ngeterke apa namanya bontron kok ladang ono ya rada ono apa jenenge ireng-ireng kok jenenge flat gitu ya lebih gitu kali teman-teman semuanya gitu. Maka orang-orang NU tidak mencarankan, bahkan sebenarnya wajah itu pada saat sholat suruh buka apa suruh nutup? Malah suruh buka, meskipun aurat perempuan itu hanya adalah telapak tangan dan telapak kaki lah kotor bener ya telapak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya tidak menjawab letterlah boleh atau tidak boleh, hukum dasarnya dan dalam kondisi apa. Dalam kondisi memang kamu salaman untuk kemudian bersalaman terus tangannya duduk cekel, lepasin padahal kamu segegem ngono iki ya ora ento. Kamu yang megang erat tapi kamu ngomong lepasin dilihat orang lu aku malu, padahal kamu yang mau gitu. Perempuannya kan jadi malu padahal ya. Ada yang pernah kayak gitu? Tinggal niatnya.
Ada 3 hal yang membolehkan. Yang pertama karena sebuah transaksi. Karena kita transaksi mau beli kopi, jadi Mbak kopinya berapa? Kopinya berapa banget? Kan tetap delok tau gitu kan. Salaman juga begitu. Kalau memang diharuskan untuk salaman dalam bentuk transaksi dan ini lazim, bukan kemudian sambil ngono, yo boleh-boleh saja, tetapi hukum dasarnya tidak boleh. Gitu guys teman-teman semuanya ya. Nah, terus kemudian nek wong ayu boleh nunda. Terus kemudian laki-laki yang kemudian terbiasa dia tidak salam dengan perempuan itu karena dia menjaga sikapnya sudah dari jauh. Tapi kalau dia sudah ganyi gitu gimana namanya Mbak? Terus perempuannya ngajak salaman dia mohon maaf. Lah ini ya apa toh? Maka dia sudah menjaga dari jauh, sudah gitu. Maka ketahuan itu. Tujuannya untuk menjaga hatinya supaya kemudian begitu tersentuh nggak kayak gitu loh ya. Kira-kira gitu enggak sih orang kan? Nah orang Arab gue jangan kata kok bersentuhan, melihat aja ya gitu. Melihat ibu-ibu itu dia bilang ibu-ibu cantik dan mungil. Makanya hukum di sana laki-laki perempuan pakai cadar. Itu teman-teman semuanya. Tetapi ada beberapa kawan saya yang pakai cadar itu saya tanya, kamu pakai cadar itu biasa dan apa? Nah aku lho roh kowe ket biyen ket bujak ket kowe gadis sakit aku ki roh wajahmu tai lalatmu jerawatmu ki roh. Terus kowe nutupi ki ben ngopo? Nek kowe sentuh aku ra entuk kowe kayak kowe lagi nyengir. Atau gimana? Kan saya tanya itu teman-teman semuanya. Itu egois, sementara kamu bebas melihat orang lain nggak bebas melihat kamu. Tapi kalau niatmu benar-benar saya itu menjaga diri saya, kalau orang melihat saya langsung kelepak-kelepak, langsung gosar-gosar, nah itu silakan. Wajahmu memang cantik kayak Julia kalau kayak gitu. Tapi wajahmu ya normal-normal wae, yo kadang odangir, kadang ngeterke apa namanya bontrot kok ladang kono ya rada ono apa jenenge ireng-ireng kok jenenge kan flat gitu. Ya lebih gitu kali teman-teman semuanya gitu. Maka orang-orang NU tidak mencarankan. Bahkan sebenarnya wajah itu pada saat sholat suruh buka apa suruh nutup? Suruh buka. Meskipun aurat perempuan itu hanya adalah telapak tangan dan telapak kaki. Telapak kaki langit tangan itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya tidak menjawab lantarlah boleh atau tidak boleh hukum dasarnya dan dalam kondisi apa. Dalam kondisi memang kamu salaman untuk kemudian bersalaman terus tangannya udah cekel, lepasin padahal gue segegem menurut dia lanto. Kamu yang pegang erat tapi kamu ngomong lepasin dilihat orang lu aku palu padahal kamu ya kamu yang mau gitu. Perempuannya kan jadi palu padahal ya. Ada yang pernah kayak gitu? Pak Rahman pernah kayak gitu enggak? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana tentang hukum? Pasangkan dulu ya. Jadi orang hutang, teman-teman semuanya, kowe ngutangi, terus kowe niat kita utangi, engkau nanti dia nggak bisa bayar, ben ladangnya kayak aku, ben bujuni kayak aku, ben aku bisa ngambil barangnya. Itu sudah riba di awal. Ganjarannya utang itu 18 kali lebih besar daripada sedekah. Tetapi kembali pada inna ma'amalu biniat. Balikul meri'ib manawa. Niatmu piye utangnya kuwi. Kalau kamu utangi orang, makanya saya bilang kalau kita utangi san, kok nek misalnya dia nggak bisa bayar kita ambil mobilnya. Itu riba. Tapi kalau ada orang lain, kita ke orang lain. Ini kasusnya di apa namanya? Sukadana gitu ya. Pak nanti kita beli ininya. Masuk Pak ini harganya sekian. Saya kasih tahu Mas Hasan. Saat kita mengutangkan seseorang, terus kita langsung berpikir nanti ini kalau macet akan saya ambil tangannya, itu sudah riba dari awal. Lalu bagaimana? Kalau kemudian terjadi macet, ya proses pengembalian hakku mana terus caranya piye ngembalik gimana caranya? Apa ladangmu silahkan jual kepada orang lain. Itu bukan kemudian belinya terus kemudian dia ngomong, "Lek sampean tuku piye?" Iya yo. Sampai tuh piye? Yo kowe karepku dari awal aku ngutangi ben iki dadi gonaku. Tidak boleh. Apalagi kalau kowe ngomong nek tak bayar duit wae, ora aku njaluk bojomu wae, gak entuk nae. Yo, nah ento. Lho iki duitmu utangnya piro? Utangnya kan 10 juta. Ya tak bayar ora, aku pengen dibuat dagangan wae. Enggak boleh.
Utang duit yang bayarnya duit, utang nyawa bayarnya. Biasanya begitu teman-teman semuanya. Utang duit bayarnya. Tapi kalau dikonversikan boleh. Bayar kadang boleh nggak Pak? Boleh, tapi dihitung duitnya berapa. Bayar berat boleh nggak? Boleh, tapi beratnya dihitung senilai berapa. Gitu. Asal bersepakat gitu. Sing dadi masalah kuwi utang gak niat bayar gitu teman-teman semuanya. Terus kemudian ya tak bayar kok tanahku lek wis laku. Ngomong ngono. Tanah harga 100 juta, lah jare piro? Ya nek ana 500 tak jole ora ya ora. Ngono kuwi. Ya gimana mau laku? Pasaran tanah 100 juta dijual 500 juta. Terus aku siap bayar, tapi engkau lek tanahku payu. Nah, itu sebenarnya sama orang nggak tidak bayar. Orang seperti itu dari awal sudah dianjurkan sama Allah. Jadi gitu. Wah, mau tangi rezeki ini pahala 18. Tapi jika salah niat, maka justru dapat dosa riba. Apa dosa riba itu? Sedikit-sedikitnya itu sama dengan zina kepada ibu kandungnya sendiri sebanyak 36 kali atau wakilah 72 kali teman-teman semuanya. Itu bahayanya dosa riba. Kemudian Mas Kabudi ya. Ya, bagaimana hukumnya pada saat orang berdeposit? Itu riba atau tidak? Itu juga kembali kepada ya teman-teman semuanya. Pada saat orang nabung hari raya, terus dia kemudian meminta basil, itu sebenarnya riba. Wong nabung kok terus nabungnya dari utang jatuh basil piye? Itu sebenarnya juga riba. Tapi pada saat kemudian kita membuat sebuah kesepakatan yang mungkin tertulis atau tidak, yuk jenengan nabung temeriki, duitnya tak kelolake. Nanti jenengan tak kasih bonus dari hasil pengelolaannya. Berapa bonusnya? Hitungannya kisaran setara antara sekian sampai sekian. Maka boleh bagi hari raya itu jumlahnya ada yang 69, ada yang 70, ada yang 80, boleh. Tapi sebenarnya aturannya adalah kisaran mengoptimalkan penggunaan uang. Jika itu mudharabah, tapi jika itu bonus, ya terserah jangan bonus kok. Gitu. Jangan bonus. Nah, nenggon kuwi nenggon sistem yang kita buat bersama-sama teman-teman semuanya. Tinggal ini dia mau paket apa? Paket pinjaman mudharabah atau pinjaman sukarela, tabungan mau saya, tabungan sukarela atau tabungan yang untuk dikerjasamakan. Terus pokoknya aku nabung, nenggonamu 100 juta, tapi aku nabungi tahun atau tahun nggak tak ambil. Nah, ini kalau kemudian ya sudah kita nanti kelolakan, ini sangat riskan teman-teman semua. Riskannya gimana? Pada saat kamu mengelolakan teman-teman semuanya dengan bagi hasil 30-70 misalnya, itu apa benar kamu bisa menghitung dengan akurat bahwa yang didapat dia itu pasti dalam 100 juta itu 900.000? Enggak. Maka kemudian kita menyampaikan bahwa kita akan berikan bonus, bahas bonus hasil. Dari uang yang didepositkan itu, yang disahkan itu, sebenarnya kalau dirinci secara detail, teman-teman semuanya, ini uangku 100 juta, kita pinjamkan untuk uang per bulan 2,5 juta. Kemudian yang 500 untuk bayar resiko karyawan dan segala macam. Yang kemudian yang 1 juta untuk perusahaan, yang kemudian 1 juta untuk dia. Kalau dihitung secara rinci akan ada seperti itu. Gitu teman-teman semuanya. Tapi karena tidak ada penghitungan rincinya, maka itu yang disampaikan. Pada saat kamu bonus, boleh nggak minta tambah bonus sih? Ya boleh nambah bonus. Kadang-kadang kok kita ngomongnya basil, ya karena bonus itu diambil dari basil. Tapi kalau bonus itu diambil dari uang yang 100 juta itu, justru ini yang bermasalah. Saya kasih bonus, bonusnya diambilkan dari basil. Kesetaraannya adalah 0,9 atau 1%. Teman-teman, jika orang-orang itu tahu tentang kamu yang sangat amanah menjaga setiap titipan orang di BMT ini, maka pada penghitungan bagi hasil 0,9 hingga 1% itu bagi hasil yang sangat-sangat besar. Di reksadana sekalipun itu 0,6 setahun, artinya 6% setahun, artinya itu 0,5. Itu udah sangat besar sih reksadana. Nah, 0,4 berarti setahunnya berarti berapa? Sekitar 5% ya.
Hah? Ya sekitar 5 sekian. Nah sementara di Ar-Rahmah itu setahunya bisa 10 setara 10% hingga 12% jika dia adalah 1,0. Tetapi permasalahannya adalah mereka kadang-kadang tidak terlalu yakin dan percaya iki ku piye dikumlayu apa ora, duit aman atau tidak. Maka tugas kalian sebenarnya adalah bagaimana menjaga sikapmu, tindak tandukmu, pembawaanmu, sehingga orang itu yakin dan percaya pada saat kemudian menginvestasikan ataupun memakai modal untuk pengembangan usaha yang dia jalankan. Gitu Mas Kabudi. Jadi kalau kamu sendiri iki aku riba ora, ya aku tuh ngerti. Maka sebelum masuk ke BNT ini teman-teman semuanya, semua harus paham. Jangan sampai Anda aja tidak tahu rezeki ini gajimu diberi ambil dari mana, halal atau haram. Jangan sampai kamu tidak tahu. Meskipun tidak ada hukum untuk orang yang tidak tahu. Tetapi saat kemudian sudah diberitahu kamu tidak mau tahu, itu sudah ada hukumnya, ya. Aku nggak ngerti, bila nggak ngerti dan tidak ada orang yang memberitahu, itu tidak ada hukumnya. Misalnya ada orang lahir di hutan, tidak pernah dia diajari agama, tidak pernah dia mendapatkan takrir, tidak dapat dakwah, terus mati, tapi di hutan dia melakukan baik, itu belum tentu dia masuk neraka, karena dia memang tidak pernah tahu apa-apa. Tapi kalau kowe manggon ning seperti Surabaya, tiap dino krungu andar kiaimu ngajarke semua ngajarke, kowe dikasih tahu tapi kamu tidak mau tahu, itu baru ada hisab, ada perhitungan. Itu loh teman-teman semuanya nggih. Makanya sebaik-baik orang yang tidak tahu akan baik orang yang tahu. Maksudnya begini. Kowe terus mikir ngene, ngene iki nek arti apa-apa ngene iki. Mangan babi entuk, apa-apa entuk. Sebaik-baik orang yang tidak tahu seperti itu akan baik orang yang tidak tahu. Gak mungkin karena kamu tidak tahu terus diistimewakan di surga, tidak ngerti. Kamu karena nggak tahu apa-apa, ini tak kasih surga yang paling tinggi. Ada nggak kayak gitu nggak? Kamu tuh hanya paling dimakfu. Itu loh teman-teman semuanya. Yang juga ngerti kok itu. Gitu ya? Belanja furniture dan elektronik hanya di Toko Bagus Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.